Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngajak teman-teman untuk mari sedikit berkenalan dengan tanaman anggur. Nah, karena kalau sebelum kita itu mulai menanam anggur, alangkah lebih baik kita sedikit berkenalan dengan pohon yang mau kita tanam. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi setelah kita sedikit mengenal daripada pohon anggur yang mau kita tanam, barulah kita akan menyayangi pohon anggur kita sampai pada nantinya anggur kita bisa sampai panen. Ya, jadi untuk yang pertama, di sini saya bukanlah seorang suhu atau master di dunia pengangguran ya, atau pertanaman anggur ya. Di sini saya hanya hobi saja menanam ya, terutama menanam pohon anggur. Jadi yang mau saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama ini menanam anggur. Jadi di sini saya tegaskan lagi, saya bukan mengajari ya, karena saya tidak merasa lebih baik dalam mengetahui tanaman anggur dibanding para suhu dan master-master yang lain. Tapi di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya selama ini menanam anggur. Ya, jadi kenapa kita perlu mengenal tanaman anggur ya? Karena sebelum teman-teman mulai menanam anggur, itu memang alangkah lebih baiknya teman-teman harus berkenalan dulu dengan tanaman anggur. Ya, jadi anggur-anggur yang saya tanam itu ya, contoh mau yang teman-teman tanam itu adalah asalnya yang jelas yang pertama itu berasal dari negara dengan 4 musim ya. Jadi kalau ditanam di tempat kita ya, di Indonesia, ini akan jelas berbeda. Karena kita hanya mempunyai 2 musim. Kalau di tempat asalnya sana, itu anggur biasanya memang hanya berbuah pada saat summer saja atau musim panas. Sedangkan kalau tempat kita, ini pembuahannya bisa kita konsep atau kita rencanakan ya, terutama saat kita menggunakan greenhouse ya. Seperti yang punya saya di sini. Ini ada greenhouse-nya ya. Jadi ini menggunakan atapnya itu plastik UV. Tapi ini hanya bagian atas saja karena tempat saya ini termasuk daerah dingin. Kalau saya fullkan GH-nya, ini biasanya malah akan lembab ya. Karena biarpun di sini musim panas ya, tempat yang sedikit tinggi dibanding teman-teman yang datarannya rendah, itu biasanya kalau pagi pun suka ada embunnya. Ya, seperti itu kira-kira. Tapi dengan kita menggunakan UV ya, ini kita bisa merekayasa ya, agar tidak terkena air hujan. Jadi bisa kita buahkan dengan kita konsep. Jadi kapan kita mau buahkan, kita bisa mengonsepnya. Misalnya teman-teman mau ada tamu ya, ini misalnya teman-teman mau buahnya ini matang di bulan Januari, itu teman-teman bisa melakukan step by stepnya agar sebisa mungkin Januari ini bisa panen. Kira-kira seperti itu ya. Yang pertama adalah seperti itu. Kemudian yang kedua nanti ada pertanyaan, apakah bisa anggur itu dibuahkan atau dibudidaya tanpa menggunakan greenhouse atau GH ya? Ya, pertanyaannya bisa aja ya, karena banyak sekali teman-teman itu yang sudah mengembangkan dan mengebunkan anggur ya di Indonesia ya, di beberapa daerah itu bisa membuahkan ya dan memanen anggur-anggur mereka ini tanpa menggunakan greenhouse. Tapi tentu saja tempatnya ya menurut saya ya tempat-tempat yang memang satu ini hawanya panas ya jelas ya. Dan juga mungkin saja ini tempatnya ini jarang hujan ya atau seringnya kemarau. Karena kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia tentu saja akan berbeda-beda ya. Ada daerah yang curah hujannya tinggi seperti tempat saya ya, di daerah perbukitan ya, walaupun pegunungan banget ya. Nah, ya sebenarnya walaupun di tempat tinggi pun ya, dengan curah hujan tinggi, dengan teman-teman mau melakukan perawatan yang lebih intensif pada serangan hama dan jamur, mungkin bisa saja ya. Ya, tapi kalau mungkin skala perkebunan, ini dengan curah hujan yang tinggi, mungkin sedikit repot. Itu aja sih mungkin.
walaupun bisa mungkin agak sedikit repot, bukan berarti tidak bisa. Karena nyatanya banyak teman-teman yang membudidayakan anggur tanpa menggunakan greenhouse. Ya, mungkin itu aja ya. Yang membedakan hanyalah tempat tanamnya saja atau cuaca ya, dan juga curah hujan. Jadi saya rasa itu juga menjadi faktor penentu bagaimana kita bisa membudidayakan anggur tanpa greenhouse. Itu juga menurut pengalaman saya, karena dulu di tempat saya ini termasuk golongan dataran yang cukup tinggi. Jadi dulu saya juga tidak menggunakan GH atau greenhouse ya. Jadi ini untuk serangan jamurnya ini cukup bisa dibilang parah sekali. Jadi dulu sebelum menggunakan GH ya, kalau musimnya sedang hujan atau sering hujan, wah ini saya selalu memperbaiki pohon terus. Jadi pohonnya berkembangnya tidak terlalu maksimal karena harus melakukan perawatan secara intensif, terutama perawatan daripada jamur. Karena musuhnya memang ya, untuk tanam anggur ini salah satunya adalah selain hama itu juga jamur. Karena memang pada saat hujan ya, ini pasti daun ini akan lembab, kemudian bisa mengundang jamur. Ya, jamurnya tentu saja ada jamur putih ya, dan juga ada jamur embun tepung juga, ada jamur kuning juga ya. Kalau untuk hama ya, semua tanaman pasti akan kena hama. Tapi khusus untuk anggur ya, selama ini saya tanam di, sebenarnya tempat saya ini dataran yang tidak terlalu tinggi ya, 600 mdpl-an. Ini terutama itu serangan jamurnya yang sedikit harus lebih intensif dibanding serangan hamanya. Ya, karena kalau kita bicara masalah pertumbuhan, tentu saja kita membutuhkan daun yang sehat. Karena memang fotosintesis ini dihasilkan dari daun-daun yang sehat. Jadi bukan hanya pohon anggur saja, tapi semua tanaman ya, saya rasa membutuhkan daun yang sehat untuk melakukan fotosintesis sehingga pertumbuhannya ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, itu aja ya. Berarti saya jelaskan tadi, inilah yang harus teman-teman kenali dari tanaman anggur. Nah, setelah kita bicara tentang tadi ya, bagaimana tempatnya yang harus disiapkan ya. Ini kemudian kita bicara lagi tentang sifatnya. Jadi untuk pohon anggur itu teman-teman ya, pohon anggur itu adalah tanaman rambat. Jadi mau teman-teman tanam menggunakan sistem tabulam pot ya, dengan cara melingkar-lingkar, atau bisa juga teman-teman tanam secara teralis ya, di pinggir seperti ini, apa di para-para di atas ya. Ini teman-teman harus menyiapkan rambatan, karena sifat dari tanaman anggur adalah tanaman yang merambat. Ini adalah tanaman rambat, dan rambatannya ini bisa teman-teman ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Silahkan ya mau dibuat model apa, karena tanaman anggur itu sejatinya akan nurut dengan kita. Jadi kita jangan nurut sama pohon anggur, tapi kitalah yang harus menuntun pohon anggur kita itu mau diarahkan kemana, mau dibentuk dengan pola percabangan yang seperti apa. Jadi mau rambatannya kemana, itu sejatinya adalah terserah kita saja. Nah, selanjutnya ini kalau kita bicara menanam anggur, maka teman-teman juga harus mengenali dulu ya karakter daripada pohon anggur yang mau teman-teman tanam. Jadi sebelum teman-teman menanam anggur, alangkah lebih baik teman-teman tentukan dulu varietas anggurnya ini mau yang apa. Karena ada anggur-anggur yang berwarna hijau, matangnya pun hijau ya. Ada juga yang matangnya hitam, ada juga yang matangnya merah. Nah, itu ya. Ada juga yang hanya semburat merah saja. Dan juga di setiap varietasnya, karena saya dulu koleksi anggur yang cukup banyak juga. Jadi untuk varietas anggur ini ada yang kategori itu sangat genjah atau sangat mudah berbuah. Ada yang hanya mudah berbuah saja. Ada yang sedikit susah berbuah tapi tetap bisa berbuah. Ada kategori yang memang sedikit susah untuk dibuahkan. Ya, walaupun mungkin nanti mungkin ada teman-teman yang sudah
sangat ahli atau suhu anggur, saya mohon maaf ya kalau kata-kata saya salah. Mungkin ada yang bilang nanti sejatinya untuk semua jenis anggur itu bisa dibuahkan ya dengan teknik-teknik tertentu. Nah, itu saya belum sampai ke sana, tapi saya bicara pengalaman saya saja dulu di sini ya. Itu untuk anggur itu ada kategori itu ya. Kalau di kebun ini yang pernah saya tanam ya. Nah, untuk jenis-jenis yang genja udah sering saya review ya di channel ini, udah sering sekali ya. Mungkin kalau bicara yang sangat genjah itu, kalau teman-teman pemula itu bisa mulai menanam itu jenis Jupiter ya, Heliodor, Gosvi ya. Kemudian jenis-jenis lawasan ada Ninel juga, ada Tran juga ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, Harold ya, Veles ya. Itu hanya sebagian kecil anggur-anggur yang sangat mudah berbuah. Karena masih banyak sekali anggur-anggur yang sangat mudah berbuah. Makanya teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang baru mulai menanam anggur, ini teman-teman bisa mencari varietas atau jenis anggur yang kategori sangat genjah atau sangat mudah berbuah. Itu jadi teman-teman nanti setelah bisa membuahkan ya, baru teman-teman bisa koleksi. Silahkan kalau yang mau jadi kolektor tanaman anggur, bisa koleksi tanaman anggur yang banyak ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu bagaimana karakter, bisa berkenalan sendiri dengan pohon-pohon yang mau teman-teman tanam. Tapi yang tadi saya jelaskan, mungkin khusus untuk teman-teman yang baru mulai menanam anggur, angka lebih baik adalah memilih tanaman-tanaman yang memang sangat masuk dalam kategori sangat mudah berbuah. Jadi nanti teman-teman pas perawatan juga pas dibuahkan ini menghasilkan buah. Kalau memilih kategori yang sangat genjah atau sangat mudah berbuah. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu perhatikan adalah media tanamnya. Jadi media tanam ini menurut saya merupakan, bisa dibilang adalah rumah dari pohon anggur yang mau kita tanam. Jadi kalau rumahnya sudah nyaman, nanti pertumbuhannya juga akan ikut nyaman juga. Perakarannya nyaman, nanti pertumbuhannya akan cepat juga. Nah, untuk media tanam ya, ini tentu saja kalau kita tanamnya di tanah ya, langsung itu saja kita perlu melakukan pengolahan lahan. Silahkan teman-teman ya, olah dulu lahannya sampai gembur dan subur agar ditanami anggurnya nanti bisa pertumbuhannya ini progresnya cepat. Nah, kalau kita bicara menanam di planter bag ya, seperti di sini tempat saya, ini ada di lantai 2 ya, kebun anggur mini saya ini. Ini adalah tempat yang baru ya, yang lama ada di belakang sini. Jadi kalau kita bicara menanam di pot atau tabulam pot, ini saya rasa syaratnya harus menggunakan media yang kategori poros ya. Poros itu adalah, jadi saat kita siram medianya, air itu akan mengalir dengan deras ke bawah. Itulah yang dinamakan poros. Untuk media tanam sendiri ini sebenarnya ya suka-suka teman-teman aja ya. Karena banyak sekali ya campuran-campuran media yang biasa teman-teman lain ya, atau YouTuber anggur jelaskan juga, dan hasilnya sama aja. Anggur mereka juga tumbuh dengan bagus ya, dan juga buahnya pun juga melimpah. Jadi saya rasa untuk media tanam itu silahkan ya, bebas saja, silahkan teman-teman pilih aja mau dengan media mana aja atau racikan siapa aja. Yang penting asalkan sudah dibuktikan ya dengan teman-teman yang suka nge-share ya di video lain dan hasilnya berhasil, ya kenapa tidak teman-teman gunakan. Seperti itu ya. Seperti contoh kalau di tempat saya itu biasanya saya gunakan perbandingan itu, kalau kita bicara perbandingan menggunakan karung, maka saya biasa gunakan 3 karung sekam bakar ya. Atau kalau nggak ada sekam bakar itu biasanya 3 karung sekam lapuk, sama aja ya. Intinya kalau nggak ada sekam bakar bisa sekam lapuk, itu 3 karung. Kemudian tanahnya setengah karung. Kemudian pupuk kandang yang telah difermentasi ini setengah karung. Kemudian kapur dolomit dan juga furadan ini secukupnya. Nah, setelah bahan-bahan itu dicampur, biasanya saya masukkan ke tempat, entah itu planter bag ya, planter bag, entah itu pot, saya masukkan dulu. Kemudian saya sirami aja setiap harinya. Kemudian minimal banget itu 2 bulan atau 1 bulan baru saya tanami pohon anggur. Jadi teman-teman ya, ini bisa menyiapkan dulu untuk
media tanamnya dulu sebelum melakukan penanamannya. Saya rasa akan lebih bagus seperti itu ya. Nah, setelah medianya nyaman ya, teman-teman juga sudah mengetahui bahwa ini adalah tanaman rambat yang bisa kita rambatkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita juga sudah memahami atau kita sudah menentukan pilihan ya atau varietas anggur yang mau ditanam atau dikoleksi ya. Kemudian teman-teman juga sudah mengetahui tentang tempatnya harus seperti apa. Intinya harus cukup sinar matahari ya. Jadi sinar mataharinya memang harus cukup kalau tanam anggur ya. Walaupun memang kalau sinar mataharinya tidak terlalu full di tempat teman-teman, itu kadang ada juga yang menggunakan lampu sebagai pengganti sinar matahari ya. Lampu apa itu saya lupa namanya, lampu UV atau lampu apa ya. Tapi memang kalau menanam anggur itu sejauh ini karena saya ada di pegunungan ya, ini tanaman yang saya tanam di depan rumah dan di lantai 2 ini sangat berbeda sekali. Berarti kan kebutuhan sinar matahari untuk pohon anggur ini sangat benar-benar sangat diperlukan untuk tumbuh kembangnya daripada pohon anggur yang mau ditanam. Nah, makanya anggur itu yang pasti dia suka panas tapi tidak suka hujan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah itu kemudian kita juga harus rajin dalam melakukan pemupukan ya. Pemupukannya bisa menggunakan apa aja, silahkan teman-teman sesuai kebutuhan aja ya. Ada biasa saya jelaskan di channel ini, jadi saya nggak mau terlalu panjang lebar. Tapi untuk pemupukannya yang jelas kalau tanam anggur itu harus rajin ya, seminggu sekali ya. Untuk perawatan daunnya ini juga harus rajin. Ini dari menghindari serangan hama dan juga serangan jamur, terutama jamur ya. Nah, setelah kita bisa menjaga ini daun-daun anggur kita, maka fotosintesis akan terus terus berjalan ya. Makanya anggur-anggur kita ini pertumbuhannya nanti akan cepat ya. Nah, kira-kira itu aja yang harus teman-teman kenali ya dari sebelum teman-teman mulai menanam anggur. Nah, yang paling penting juga teman-teman harus pastikan bahwa bibit-bibit anggur yang teman-teman beli itu bibit-bibit anggur yang memang valid. Jadi kalau teman-teman mau varietas misalnya Gosvi ya, belinya Gosvi, nanti berbuahnya jadi Gosvi. Nah, kalau untuk bibit anggur bisa teman-teman beli di Bapak Eva Tiar Nursery. Walaupun stoknya nggak banyak, hanya skala hobi saja ya, bukan skala produksi besar-besaran. Ini ada ya, silahkan bisa WA nomor di bawah ini untuk pemesanan bibit anggur. Saya juga sediakan planter bag juga ya, ada yang hijau, ada yang hitam, ukuran 75 liter dan 100 liter itu juga saya sediakan. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa like, subscribe ya, komen dan share agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur. Ya, jadi setiap harinya kalau bisa ini ya, kalau enggak 2 hari sekali, ini saya akan bagikan pengalaman-pengalaman saya yang walaupun masih sedikit pengalamannya tentang ilmu menanam anggurnya, tapi saya akan coba untuk berbagi sesuai dengan pengalaman di kebun ini saja. Karena hal-hal inilah yang biasa saya alami di kebun ini dan menjadikan ide-ide konten yang setiap hari ini saya bagikan pada teman-teman di rumah. Ya, jadi buat yang baru datang di channel ini saya ucapkan selamat datang, dan buat yang selalu support ya, bisa dibilang subscriber daripada channel ini, saya ucapkan terima kasih selama ini sudah mau mengikuti channel ini. Nah, ini adalah tempat baru yang saya siapkan. Harapannya nanti buahnya semakin banyak dan melimpah, sehingga teman-teman kalau main ke sini nanti bisa icip-icip anggurnya lebih banyak daripada biasanya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Sebenarnya masih banyak yang harus teman-teman kenali ya. Mulai dari bagaimana cara membuahkannya ya. Kemudian bagaimana cara membentuk percabangannya. Ini tapi sudah sering saya jelaskan juga di channel ini. Jadi teman-teman tinggal cari aja, semua ada di playlist di YouTube saya ya. Playlistnya adalah playlist cara budidaya anggur import. Channel lengkap sekali ya. Jadi saya
ini biasa buat video itu mulai dari pembibitannya, kemudian perawatannya, kemudian pemupukannya, pemangkasannya, sampai pemanenan. Ini continue saya bagikan pengalaman saya setiap harinya di channel ini. Ya, semoga sedikit perkenalan pada pohon anggur ini bisa teman-teman jadikan inspirasi ya untuk teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.